Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, teman-teman, kelompok kami ini akan menjelaskan tentang konsep kewajiban dan ekuitas. Nah, kelompok kami itu terdiri dari Febrianti Handayuningsih, yang kedua ada Erlin Destania, yang ketiga Fitri Handayani, dan yang keempat Enanda Krisdayati. Nah, sebelum kita lebih jauh nih teman-teman mengetahui tentang apa sih itu konsep kewajiban dan ekuitas, kita harus tahu dulu pengertian dari kewajiban atau hutang, teman-teman. Nah, hutang itu apa sih? Dapat didefinisikan sebagai pengorbanan manfaat ekonomi masa mendatang yang mungkin timbul karena kewajiban sekarang suatu entitas untuk menyerahkan aktiva atau memberikan jasa kepada entitas lain di masa mendatang akibat dari transaksi masa lalu. Nah, itu merupakan pengertian atau definisi dalam FASB, itu dalam SFAC nomor 6. Nah, selanjutnya teman-teman, kita juga harus tahu apa saja sih karakteristik hutang itu. Nah, di sini karakteristik hutang itu ada dua, yaitu kewajiban sekarang. Yang pertama, apa sih kewajiban sekarang itu? Kewajiban sekarang itu kewajiban yang timbul karena pada saat sekarang suatu entitas itu memiliki tanggung jawab yang tidak dapat dihindari untuk menyerahkan barang atau jasanya, teman-teman. Nah, kewajiban sekarang itu dikelompokkan menjadi dua jenis, yaitu kewajiban kepada kreditor dan kewajiban kepada pemilik. Yang kedua, ada transaksi masa lalu. Nah, teman-teman, kita semua tahu bahwa syarat lain dari hutang adalah berasal dari transaksi masa lalu. Jadi karakteristik ini itu dapat kita jabarkan sebagai transaksi yang menunjukkan bahwa transaksi itu benar-benar telah terjadi sehingga dapat digunakan untuk memastikan bahwa hanya kewajiban sekarang yang harus dicatat sebagai hutang dalam neraca. Nah, yang selanjutnya adalah penyebab terjadinya hutang. Pertama adalah keadaan yang menimbulkan hutang, ya teman-teman. Karena hutang tadi memiliki kriteria, yaitu terjadi atau telah terjadi. Yang kedua adalah terjadi pada suatu saat tertentu di masa mendatang. Yang ketiga adalah terjadi karena tidak dilaksanakannya suatu tindakan di masa yang akan datang. Nah, hutang itu juga dapat terjadi karena beberapa faktor, yaitu yang pertama adalah kewajiban legal atau kontrak. Nah, kewajiban legal atau kontrak itu apa sih? Yaitu kewajiban legal adalah hutang yang timbul karena adanya ketentuan formal berupa peraturan hukum untuk membayar kas atau menyerahkan barang atau jasa kepada entitas tertentu. Nah, yang kedua adalah kewajiban konstruktif. Nah, kewajiban konstruktif ini timbul karena kewajiban tersebut sengaja diciptakan untuk tujuan atau kondisi tertentu, teman-teman. Nah, yang ketiga adalah kewajiban equitable. Kewajiban equitable adalah hutang yang timbul karena adanya kebijakan yang diambil oleh perusahaan karena alasan moral atau etika dan perlakuannya itu diterima oleh praktik secara umum. Nah, yang selanjutnya adalah unconditional right of offset. Nah, itu adalah kewajiban yang berasal dari kontrak berjalan untuk memperoleh suatu barang dan jasa di masa mendatang yang dapat dikatakan sebagai suatu transaksi hutang atau sebaliknya disebut bukan hutang. Nah, jadi secara umum dapat dirumuskan bahwa hutang itu diakui dalam laporan keuangan apabila memenuhi kriteria yang sebagai berikut, yaitu dua, teman-teman. Yaitu ada kemungkinan bahwa pengorbanan potensi jasa atau manfaat ekonomi masa mendatang akan dilakukan atau akan terjadi. Yang kedua adalah jumlah hutang itu dapat diukur dengan cukup pasti. Nah, jadi menurut Kamdam-Lubis itu juga hutang dapat diakui berdasarkan 4 kondisi ini, teman-teman. Yang pertama adalah didasarkan pada hukum, yaitu yang kedua pemakaian prinsip konservatisme, yang ketiga adalah substansi ekonomi suatu transaksi, dan yang keempat adalah kemampuan mengukur hutang.
Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang pengukuran hutang. Dasar pengukuran hutang adalah jumlah rupiah sumber ekonomi yang harus dikorbankan apabila saat penilaian atau pelaporan hutang itu harus dilunasi. Hal ini disebabkan tujuan penyajian hutang biasanya dikaitkan dengan masalah likuidasi. Dengan demikian, dasar penilaian yang digunakan adalah nilai sekarang pengeluaran kas atau pengorbanan sampai tanggal jatuh tempo. Atau dengan kata lain, besarnya nilai hutang tersebut harus didiskontokan dengan tingkat bunga. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang penyelesaian hutang. Dalam penyelesaian hutang itu, hutang dianggap selesai atau dilunasi apabila suatu perusahaan telah melakukan kewajiban untuk menyerahkan aktiva atau jasa kepada pihak lain. Dengan demikian, pelunasan suatu hutang hanya terjadi apabila terdapat penyerahan aktiva atau jasa kepada pihak lain. IAI dalam SAK menyebutkan bahwa penyelesaian kewajiban masa kini biasanya melibatkan perusahaan untuk mengorbankan sumber daya yang memiliki manfaat masa depan demi untuk memenuhi tuntunan pihak lain. Penyelesaian kewajiban yang ada sekarang dapat dilakukan dengan berbagai cara. Misalnya, 1. Pembayaran kas, yang kedua, penyerahan aktiva, yang ketiga, pemberian jasa, yang keempat, penggantian kewajiban tersebut dengan kewajiban, yang kelima, konversi kewajiban menjadi ekuitas. Selanjutnya, kewajiban juga dapat dihapus dengan cara lain seperti kreditor membebaskan atau membatalkan haknya. Yang pertama, insubstansi defesensi adalah suatu rencana perjanjian di mana seorang debitur menempatkan sejumlah tertentu harta moneter secukupnya yang bebas resiko pada kuasa badan perwakilan untuk digunakan sebagai pembayaran hutang di masa mendatang. Yang kedua, kredit tangguhan. Dalam APB nomor 4, hutang didefinisikan sebagai kewajiban ekonomi yang diakui dan diukur sesuai dengan prinsip akuntansi. Dalam laporan keuangan yang sering kali timbul masalah berkaitan dengan perlakuan kredit tangguhan tertentu yang dimasukkan sebagai hutang, misalnya uang muka yang dibayar pembeli tetapi produk belum diserahkan pembeli. Yang ketiga, hutang dan rugi kontingensi. Dalam FASB Statement nomor 5 dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan kontingensi adalah suatu kondisi atau situasi yang menimbulkan ketidakpastian akan timbulnya kemungkinan hutang atau rugi suatu perusahaan di mana timbulnya kemungkinan tersebut tergantung pada terjadinya atau tidaknya suatu hutang, terutama menyangkut kewajiban sekarang atau masa mendatang. Dari konsep ekuitas. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, ekuitas merupakan hak pemilik atas kekayaan perusahaan. Kekayaan perusahaan dalam neraca dicatat sebagai aktiva. Pada perusahaan berbentuk perseroan terbatas, ekuitas terdiri dari modal disetor dan laba ditahan. Sedangkan Financial Accounting Standard Board itu menjelaskan bahwa ekuitas merupakan tingkat residual aktiva dari suatu entitas yang tersisa setelah pengurangan dari hutang-hutang. Sedangkan pada perusahaan bisnis, itu ekuitas dapat dijelaskan sebagai tingkat kepemilikan. Dari definisi tersebut, maka dikatakan ada dua karakteristik dari ekuitas. Yang pertama adalah ekuitas sama dengan aktiva neto. Maksudnya, yaitu selisih antara aktiva perusahaan dengan hutang perusahaan. Yang kedua adalah ekuitas dapat bertambah atau berkurang karena kenaikan atau penurunan aktiva neto baik yang berasal dari sumber hukum pemilik, maksudnya adalah pendapatan dan biaya atau lain-lain, maupun investasi oleh pemilik atau distribusi kepada pemilik. Selanjutnya adalah komponen ekuitas. Komponen ekuitas itu terdiri dari dua, yaitu modal disetor dan laba ditahan.
Untuk modal disetor itu mencakup modal yuridis dan modal setoran lainnya. Modal yuridis yang dihitung berdasarkan nilai nominal saham menunjukkan aktiva neto yang tidak dapat didistribusikan ke pemegang saham. Kelebihan nilai di atas nilai nominal diakui sebagai agio saham. Selanjutnya yang kedua adalah laba ditahan. Laba ditahan itu terdiri dari laporan laba rugi, penyesuaian periode sebelumnya, dan dividen. Oleh karena laporan laba rugi merupakan bagian dari laba ditahan, maka dapat dikatakan bahwa ada hubungan saling terkait atau artikulasi antara laba rugi dan neraca. Selanjutnya adalah teori ekuitas. Teori ekuitas adalah teori yang menjelaskan sudut pandang yang digunakan dalam akuntansi berkaitan dengan penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Oleh karena itu, teori ini membahas pihak yang dianggap paling dominan dan menjadi sudut pandang dalam pelaporan keuangan. Pemakaian sudut pandang yang berbeda dapat menghasilkan format pelaporan yang berbeda pula. Macam-macam teori ekuitas itu terdiri dari 5. Yang pertama adalah teori proprietary. Pada awalnya teori ini muncul sebagai pewujudan dari sistem pembukaan berpasangan. Teori ini memusatkan perhatiannya kepada pemilik. Jadi dalam akuntansi, tujuan perusahaan, jenis modal, makna rekening, dan lain-lainnya, itu semuanya dilihat dari sudut pandang pemiliknya. Dengan demikian, tujuan perusahaan adalah meningkatkan kemakmuran pemilik. Jadi persamaan akuntansi yang digunakan dalam teori proprietary ini adalah aktiva dikurangi hutang sama dengan modal. Selanjutnya adalah teori yang kedua adalah teori entitas. Teori entitas muncul untuk mengatasi kelemahan yang melekat pada teori proprietary. Nyataan menunjukkan bahwa perkembangan kegiatan usaha menyebabkan perusahaan menjadi unit usaha yang berdiri sendiri terpisah dari identitas pemilik. Hal ini berarti terdapat pemisah antara kepentingan pribadi pemilik dengan kepentingan perusahaan. Perusahaan dianggap bertindak atas nama dan kepentingan sendiri terpisah dari pemilik. Persamaan yang digunakan dalam teori entitas ini adalah aktiva sama dengan hutang sama dengan modal. Teori entitas ini memiliki dua versi, yaitu versi tradisional dan versi baru. Perbedaan kedua versi tersebut terletak pada sudut pandang yang digunakan dalam melihat entitas. Yang pertama adalah versi tradisional. Menurut pandangan tradisional, perusahaan beroperasi untuk pemegang ekuitas, yaitu pihak yang memberi dana bagi perusahaan. Yang kedua adalah versi baru. Pandangan ini menyatakan bahwa perusahaan beroperasi atas namanya sendiri dan berkepentingan terhadap kelangsungan hidup sendiri. Penyajian laporan keuangan kepada pemegang ekuitas dimaksudkan untuk memenuhi syarat legal dan menjaga hubungan baik dengan pemegang ekuitas dalam kaitannya dengan kebutuhan dana yang diperlukan di masa mendatang. Teori yang ketiga dari ekuitas adalah teori ekuitas residual. Seorang teoritis akuntansi menyatakan bahwa ekuitas residual merupakan salah satu jenis ekuitas dalam kerangka teori entitas. Dalam pandangan teori entitas, pemegang saham memiliki ekuitas di perusahaan seperti pemegang ekuitas lainnya. Tetapi pemegang saham tidak dianggap sebagai pemilik. Jadi, teori ekuitas residual merupakan pandangan antara teori proprietary dan teori entitas. Dalam pandangan ini, persamaan akuntansi yang digunakan adalah aktiva dikurangi ekuitas khusus sama dengan ekuitas residual. Selanjutnya, teori yang keempat adalah teori enterprise. Teori enterprise, suatu perusahaan, merupakan konsep yang lebih luas dibandingkan teori entitas. Dalam arti luas, pihak-pihak yang berkepentingan meliputi pemegang saham, kreditor, pegawai, konsumen, pemerintah, dan masyarakat secara umum. Jadi, bentuk luas dari teori enterprise dapat dipandang sebagai teori akuntansi sosial. Yang kelima adalah teori dana.
atau fund. Teori dana mengabaikan asumsi hubungan personal dalam teori proprietary dan asumsi personifikasi perusahaan sebagai unit ekonomi dan legal secara artifisial dalam teori entitas. Menurut teori dana, unit aktivitas operasi merupakan dasar akuntansi. Unit aktivitas operasi ini disebut dana yang meliputi sekelompok aktiva dan restriksi atau batasan-batasan yang menggambarkan fungsi atau aktivitas ekonomi. Teori dana berdasarkan pada persamaan akuntansi yang digunakan adalah aktiva sama dengan restriksi aktiva. Saya akan menjelaskan selanjutnya dari laporan nilai tambah atau value added sebagai pelengkap laporan keuangan. Laporan keuangan suatu perusahaan yang terdiri dari neraca, laporan laba rugi, laba yang belum dibagi, dan perubahan posisi keuangan atau arus kas serta catatan atas laporan keuangan sebenarnya tidak lain adalah laporan pertanggungjawaban manajemen kepada terutama para pemilik perusahaan. Yang pertama A, konsep nilai tambah. Konsep nilai tambah secara umum dapat didefinisikan sebagai perbedaan antara penghasilan kotor yang diterima oleh suatu perusahaan dari hasil penjualan produk dan jasa dengan jumlah uang yang dibayarkan untuk membeli bahan baku dan jasa alin yang disediakan oleh pemasok dari luar perusahaan. Yang kedua, metode penentuan nilai tambah. Yang pertama, metode subtraktif dirumuskan sebagai berikut. NT sama dengan HP kurangi BI. Yang kedua, metode adiktif dirumuskan sebagai berikut. NT sama dengan BG plus dalam kurung LO kurangi MP. Yang ketiga, penyusunan laporan nilai tambah. Laporan nilai tambah merupakan laporan hasil operasi perusahaan atau tidak termasuk transaksi modal untuk periode waktu tertentu, bukan pada tanggal tertentu. Besarnya laba yang ditahan perusahaan dapat dihitung dengan cara mengurangkan berbagai macam beban, pajak, dan dividen dari hasil penjualan. Yang keempat, manfaat laporan nilai tambah. Yang pertama, pengungkapan. Yang kedua, sederhana dan fleksibel. Yang ketiga, hubungan industrial. Yang keempat, kebijakan ekonomi. Yang kelima, analisis komparasi. Nilai yang kelima, kelemahan laporan nilai tambah. Bagi para pemakai yang tidak memahami konsep laporan keuangan, laporan nilai tambah dapat membingungkan mereka sebab nilai tambah suatu perusahaan, baik sebaliknya laba perusahaan turun. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang hutang dan ekuitas menurut IFRS. Yang A, hutang. Definisi hutang menurut IASB adalah kewajiban entitas saat ini yang timbul dan kejadian masa lalu, dan penyelesaiannya diharapkan terjadi aliran keluar dari manfaat sumber daya ekonomi entitas tersebut. B, substansi hak kontrak dan kewajiban kontrak. Melakukan kontrak memunculkan hak kontrak dan kewajiban jika hak dan kewajiban tersebut dilaksanakan. Dalam kerangka konseptual dinyatakan dalam menilai apakah suatu item memiliki definisi aktiva, hutang atau ekuitas yang perlu diperhatikan substansi dan realitas ekonomi item tersebut dan bukan hanya bentuk legalnya. Sebagai contoh IAS 32 tentang Financial Instrument Presentation. C. Eksekutori kontrak dan forward kontrak lainnya. Eksekutori kontrak adalah kontrak di mana para pihak telah melaksanakan kewajibannya atau kedua belah pihak telah melaksanakan sebagian kewajibannya. Yang D. Pengakuan hutang. Menurut kerangka konseptual entitas akan mengakui hutang tersebut memenuhi definisi hutang jika yang pertama mungkin atau probable
bahwa manfaat ekonomi masa datang yang diasosiasikan dengan hutang tersebut akan mengalir keluar dari entitas, dan yang kedua, hutang tersebut memiliki cost atau nilai dapat diukur secara handal atau reliable. Selanjutnya, ekuitas. IASB mendefinisikan ekuitas sebagai hak sisa aktiva suatu entitas setelah dikurangi semua hutang. Total ekuitas sama dengan total aktiva dikurangi total hutang sebagaimana diakui dan diukur di dalam laporan keuangan dan tidak menggambarkan nilai dari suatu entitas. F. Akuntansi nilai wajar atau fair value. Pengukuran nilai wajar fair value diterbitkan oleh IASB pada tanggal 12 Mei 2011 lewat IFRS 13 dan diberlakukan mulai awal Januari 2013. IFRS 13 memberikan definisi fair value yang sering disebut juga sebagai exit price. IFRS 13 tidak diterapkan pada satu share-based payment transaksi when the scope of IFRS 2 share-based payment. Yang kedua, leasing transaction within scope of IAS 17 leases. 3. Pengukuran yang mirip fair value tetapi tidak sama dengan fair value.